Halo semuanya, jumpa lagi bersama Aziri, alur singkat cerita film. Di sini kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Kali ini kami akan menyajikan alur cerita dari film Hiki yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang guru wanita yang memiliki penyakit sindrom Tourette. Guru itu bernama Naina. Dia mengajar di sebuah kelas yang siswanya sangat bandel dan susah untuk diatur. Dan apakah dia akan berhasil menjadikan siswa itu lebih baik? Jangan kemana-mana dulu. Sebelum kalian melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naina sedang duduk di sebuah lorong sekolah. Dia cantik dan cerdas, namun dia memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Tourette. Penyakit yang menyerang saraf yang membuat dia mengalami cekukan tanpa bisa dikontrol. Pada hari itu, Naina sedang melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah. Ketika sedang mengikuti wawancara, para asesor terkesan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Naina, karena dia adalah lulusan S2 Master of Science. Namun hal itu seketika berubah saat sindrom Tourette yang dimiliki oleh Naina kambuh, sehingga lamaran kerja dia tidak diterima. Penolakan tersebut juga sudah terjadi berkali-kali saat Naina melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Walaupun sering ditolak, dia tidak putus asa dan terus berusaha melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Penyakit itu juga sudah dialami oleh Naina sejak dia masih kecil. Karena hal itu, Naina sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan gurunya pun tidak menyukainya, sampai dia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Karena kondisi Naina yang demikian, ayahnya sangat merasa malu. Kemudian ayah dan ibunya bertengkar sampai mereka bercerai. Melihat hal itu, Naina berusaha untuk menghentikan cekukannya dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Di rumahnya dia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pada saat mereka sedang makan siang, ayah Naina berkunjung ke tempat Naina dan menawarkan pekerjaan di sebuah bank. Ayahnya selalu menganggap jika Naina akan selalu kesulitan mendapatkan sebuah pekerjaan. Naina menolak penawaran itu karena dia merasa diremehkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Ternyata yang menelpon itu dari Senorker, salah satu sekolah elit, yang mengabarkan jika Naina diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Naina sampai di sekolah Senorker. Dia bertemu dengan kepala sekolah serta jajaran guru di sana. Sebelum memulai pekerjaannya, mereka sempat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi dan penyakitnya. Sebenarnya mereka sudah mengetahui jika dia sudah berkali-kali ditolak lamarannya oleh beberapa lembaga sekolah dan sudah 5 kali dia juga ditolak oleh Senorker. Karena semangat Naina, mereka menjadi penasaran kenapa dia ingin sekali menjadi guru. Kemudian dia menceritakan 22 tahun yang lalu pernah menjadi siswa di Senorker. Pada saat itu, di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cekukan Naina, sehingga di akhir acara, kepala sekolah yang bernama Pakan memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Dia mengira jika dia akan dimarahi, namun malah sebaliknya. Pakan memotivasi Naina dan memberitahu kepada seluruh penonton untuk memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya. Dia sangat merasa senang, karena baru pertama kali ada seorang guru mendukung dia sepenuhnya. Dari pengalaman itulah, Naina sangat ingin menjadi seorang guru. Setelah Naina bercerita, kepala sekolah memberi kesempatan kepada Naina, walaupun ada beberapa guru yang tidak suka kepadanya. Selanjutnya, Naina diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajar olehnya. Dia diberi tugas untuk mengajar kelas 9F. Namun dia merasa kaget melihat kelas itu, karena dulu sewaktu ia sekolah, di sana hanya ada kelas A sampai kelas E. Kemudian, kepala sekolah mengatakan jika kelas itu adalah rekomendasi dari hak asasi pendidikan. Sekolah tersebut juga mengkategorikan jika kelas 9A adalah siswa paling pintar dan berprestasi, sedangkan kelas 9F adalah siswa yang paling susah untuk diatur dan sangat malas. Di ruangan itu terlihat kosong, tidak ada satupun siswa yang masuk ke kelasnya. Hal itu dikarenakan guru yang mengajar mereka sudah keluar. Kejadian itu juga sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan, sudah ada 7 guru yang pernah mengajar kelas 9F tidak bertahan lama dan langsung keluar dari pekerjaannya. Kepala sekolah sangat berharap Naina dapat mengajar kelas tersebut dengan baik. Keesokan harinya, Naina sudah mulai mengajar. Namun sebelum dia masuk ke kelas, Naina mengunjungi aula sekolah untuk mengenang masa lalunya. Tak lama kemudian, rombongan anak kelas 9F masuk ke aula. Di sana mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sekolah. Bahkan, mereka juga mengadakan taruhan jika guru baru yang akan mengajar mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar oleh Naina. Setelah itu mereka memasuki kelas dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu. Tapi tiba-tiba penyakit cekukannya kambuh. Dia jadi bahan tertawaan seluruh siswa dan mereka menirukannya. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursi guru sehingga membuat Naina terjatuh saat ingin duduk. Pada waktu istirahat, di halaman sekolah terjadilah perkelahian antara Aksai anak 9A dan Atis anak 9F. Hal itu dikarenakan
Bola yang sedang dimainkan oleh anak 9A ditusuk dengan jangka oleh anak 9F. Perkelahian itu dihentikan oleh Mr. Wadia, guru kelas 9A. Lalu, Atis disuruh ke ruangan kepala sekolah. Setelah melihat kejadian itu, Naina bertanya kepada penjaga sekolah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kelas 9F? Lalu penjaga sekolah menceritakan, sebenarnya pada saat itu mereka sekolah di sekolah negeri, namun sekolah itu digusur untuk dijadikan taman bermain. Karena alasan hak asasi, Senorker menerima mereka untuk bersekolah di sekolah ini, dan anak 9F merupakan generasi terakhir dari sekolah yang digusur. Penjaga sekolah juga mengatakan, jika mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh. Selain itu, mereka juga kurang terurus oleh orang tuanya. Sebenarnya anak 9F sudah berusaha keras untuk mengikuti tradisi Senorker. Namun, murid-murid asli Senorker tidak mau menerima mereka. Bahkan gurunya pun ikut membeda-bedakan, hingga akhirnya mereka memberontak. Hari berganti, dan Naina terus mengajar mereka. Tapi kenakalan anak 9F tak ada hentinya. Mereka memasang pamflet yang berisi Naina adalah tukang pijat panggilan. Dan kenakalan lainnya, di dalam kelas, mereka menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisi bola-bola, sampai menimbulkan sebuah ledakan. Karena hal itu, mereka dipanggil oleh kepala sekolah. Mr. Wadia pun mengusulkan kepada kepala sekolah agar mereka segera dikeluarkan. Di luar dugaan, Naina berusaha keras membela siswanya. Dia beralasan jika dia sedang mengajarkan tentang teori nitrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan. Untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam waktu 4 bulan sampai ujian akhir tiba, dia akan merubah mereka untuk menjadi lebih baik dan mereka akan membuat bangga Senorker. Pada akhirnya, kepala sekolah menyepakati ucapan Naina. Setelah itu, di dalam kelas, Naina menasihati atas kejadian yang telah mereka lakukan. Mereka hanya bisa terdiam mendengar nasihat Naina. Tak hanya itu, Naina juga memberikan sebuah motivasi untuk perubahan mereka menuju hal yang lebih baik. Kemudian, mereka ditantang oleh Naina. Jika pertemuan besok tidak ada yang hadir, Naina akan mengundurkan diri sebagai guru Senorker. Dan jika mereka hadir, maka mereka harus memulai perubahan kecil. Keesokan harinya, Naina menunggu mereka di dalam kelas. Dan sudah berjam-jam, tak ada satupun siswa yang kunjung datang. Di saat Naina akan pergi, secara tiba-tiba mereka masuk ke kelas. Naina tersenyum bahagia dan langsung memulainya dengan pelajaran matematika. Kemudian, acara penghargaan siswa-siswi berprestasi diselenggarakan. Semua wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut. Namun di atas panggung, hanya nampak siswa kelas 9A yang mendapatkan lencana penghargaan itu. Sedangkan anak 9F hanya bisa terdiam melihat mereka. Lalu Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas. Tujuannya agar mereka bisa lebih semangat menikmati proses pembelajaran. Namun cara itu tidak langsung berjalan baik. Siswa-siswi 9F masih belum percaya diri terhadap kemampuannya. Mereka masih belum memahami apalah arti sebuah kesuksesan. Bahkan, mereka juga masih menganggap jika guru-guru di sana akan memberikan lencana penghargaan itu hanya untuk kelas 9A. Untuk lebih memotivasi anak 9F, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikutkan dalam kompetisi siswa berprestasi. Hal tersebut pun ditertawakan oleh Mr. Wadia. Ia mengatakan, siswa yang bisa ikut kompetisi itu hanya siswa yang memiliki nilai di atas 90. Tak puas dengan itu, ia juga menghina siswa kelas 9F. Mr. Wadia juga mengkritik cara mengajar Naina. Naina pun menjawabnya bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki kecerdasan dan dapat mengaplikasikan di dunia nyata. Mr. Wadia pun kembali menantang Naina. Jika ada anak 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasang lencana penghargaan itu. Hari perwalian murid pun tiba. Para orang tua siswa datang ke sekolah. Namun tak ada satupun orang tua siswa dari 9F yang datang. Lalu Mr. Wadia pun menyindir Naina untuk menemui mereka di rumah masing-masing. Dari sindiran itulah, Naina muncul ide untuk datang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di pemukiman mereka, Naina menemui satu persatu siswanya. Melihat kondisi mereka, dia merasa kaget. Pada akhirnya, dia mengetahui mengapa orang tua siswanya tak ada yang datang ke sekolah. Ternyata mereka sibuk bekerja, sampai untuk mendapatkan air pun harus mengantri. Tak hanya itu, Naina pun juga melihat kehidupan mereka saat berada di luar sekolah. Mereka ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. Di hari kemudian, Naina kembali mengubah cara mengajarnya. Dia mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari strategi itu, ternyata ditemukan bakat terpendam mereka. Salah satu di antaranya, mereka memiliki kemampuan menghitung lebih cepat dibandingkan dengan kalkulator. Begitu juga dengan lainnya, mereka cerdas dalam hal fisika, kimia, maupun berhitung. Lalu Naina memotivasi mereka dan mengarahkan untuk mengembangkan bakatnya menjadi lebih baik, serta meyakini kemampuan yang mereka miliki. Semenjak kejadian itu, semangat belajar siswanya bertambah. Bahkan, mereka sangat menikmati proses pembelajaran. Kedekatan mereka juga semakin erat, sampai beberapa siswa 9A merasa iri melihatnya. Saat berada di lorong sekolah, Atis bertemu dengan Natasha, siswa 9A. Natasha adalah gadis yang disukai Atis. Kemudian Natasha mengajak anak 9F untuk melihat hasil proyek kelas 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat karya anak 9A, anak 9F memberitahu kesalahan yang ada pada proyek itu. Tapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka menggunakan kalimat yang menyakiti hati. Setelah itu, perkelahian terjadi kembali antara Atis dan Aksai.
Hal itu dipicu karena Atis menyindir kedekatan Aksai dengan Mr. Wadia seperti suami istri dengan kalimat yang tidak pantas. Perkelahian itu dilerai oleh Naina, namun Atis malah menganggap Naina seperti guru yang lainnya, sehingga membuat Naina marah kepada Atis. Akibat emosi tersebut, sarafnya semakin tidak terkontrol. Ketika di ruangan guru, Mr. Wadia kembali menyindir Naina dengan perkataan, murid 9F adalah murid yang paling buruk. Lalu Naina menjawabnya, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Semua guru berkumpul untuk melihat karya 9A yang akan dikompetisikan di tingkat nasional. Saat Aksai mempresentasikan proyek itu, tiba-tiba karya tersebut meledak. Hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya sedikit merasa kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari penyebabnya. Di situ dia menemukan lem milik Atis, lalu dia langsung menghampiri Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil kepala sekolah dan Mr. Wadia kembali mengusulkan untuk mengeluarkan anak 9F. Naina tak ingin siswa 9F dikeluarkan dari sekolahnya. Dia terus berusaha mempertahankan mereka. Sampai akhirnya, kepala sekolah mengambil keputusan untuk menyekors mereka sampai hari ujian tiba. Setelah itu Naina memberitahu ke semua siswa 9F jika mereka dibolehkan untuk mengikuti ujian dengan syarat tak boleh masuk kelas sampai ujian tiba. Karena hal itu, anak-anak 9F sangat merasa kecewa dengan ulah Atis dan mereka segera meninggalkannya. Di malam harinya, Atis dan Gila menemui anak-anak 9F untuk meminta maaf. Mereka juga menemui Naina karena menyesali perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Setelah itu, semangat belajar mereka bangkit kembali, tetapi bukan di dalam sekolah. Di saat Atis dan Gilam sedang belajar di bengkelnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang. Dia menawarkan sebuah bocoran soal ujian. Tanpa panjang lebar, mereka menerimanya. Lalu Atis menawarkan ke teman-teman yang lainnya. Bukannya mereka senang, tetapi mereka memarahi Atis lalu meninggalkannya. Ketika hari ujian tiba, ternyata soal yang diterima Atis berbeda. Dan akhirnya, Atis pun harus mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Setelah semua soal terselesaikan, mereka melihat nilai hasil ujian. Ternyata siswa 9F lulus semuanya. Bahkan salah satu di antara mereka mendapatkan nilai tertinggi. Dan mereka sangat bahagia. Namun di ruangan kepala sekolah terjadi perdebatan antara Mr. Wadia dan Naina. Mr. Wadia melaporkan ada kecurangan pada anak 9F terkait bocoran soal yang diterima oleh Atis. Hal tersebut tidak diketahui oleh Naina. Karena kejadian itu, kepala sekolah menjadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Atis pun mengakui jika ia menerima bocoran soal itu dan Naina mempercayainya. Sementara itu, Aksai menemui Mr. Wadia yang sedang melihat kelas 9F. Awalnya mereka mengobrol mengenai kompetisi sains yang gagal diikut-sertakan lomba. Tapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan itu ke permasalahan nilai ujian kelas 9F. Ternyata, Aksai lah yang menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan soal palsu kepada Atis. Dia sengaja menjebak mereka dengan bocoran soal palsu itu, agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan hal itu, Mr. Wadia kaget mendengarnya. Mr. Wadia tidak menyangka Aksai punya pikiran sejahat itu. Sebagai seorang guru, Mr. Wadia merenungkan permasalahan itu. Pada saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak 9F dikeluarkan dari sekolah. Kemudian kepala sekolah menyerahkan sambutannya kepada Mr. Wadia untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada 9F. Di atas panggung, dia mengatakan tentang sebuah kesalahan yang terjadi pada murid dan guru. Namun perkataannya bukan untuk kelas 9F, melainkan untuk merenungi kesalahan sendiri. Sehingga Mr. Wadia meminta semua anak 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan rencana penghargaan siswa berprestasi itu. Singkat cerita, 9F menjadi peserta lomba sains nasional ketiga yang mewakili Senorker. Dan mereka berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu sudah tak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F, dan mereka sudah bersahabat seperti teman pada umumnya. 25 tahun sudah berlalu. Naina pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah di Senorker. Semua guru dan murid menyambut Naina, dan di akhir cerita, Naina disambut dengan kedatangan anak 9F yang sekarang sudah tumbuh besar dan menjadi orang sukses dalam pekerjaannya. Seperti itulah kisah seorang guru dan murid yang menghadapi berbagai liku-liku dalam mencapai sebuah keberhasilan. Sang juara tidak takut dengan keterpurukan, meskipun beban menopang, percayalah, jika kebangkitan bisa menaklukkannya. Mendung itu belum tentu hujan, berdoa dan berusahalah dengan penuh cinta, karena karya kecil akan menjadi sebuah karya yang mega. Tetap dukung terus channel ini, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.